Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dokter dan teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi Moyers Mixed Dentition Analysis. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Ahmad Islami dengan NPM akhir 109 dari kelas reguler Fakultas Kedokteran Gigi Unpad angkatan 2025. Sebelum itu, di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu Mixed Dentition Analysis. Nah, Mixed Dentition Analysis adalah prosedur diagnosis ortodonti yang digunakan untuk memperkirakan ukuran mesiodistal gigi permanen yang belum erupsi dan mengevaluasi hubungan antara ruang yang tersedia serta ruang yang dibutuhkan selama fase gigi campuran atau Mixed Dentition. Nah, analisis ini membantu untuk perencanaan perawatan ortodonti dini seperti pemeliharaan ruang, guidance of eruption, dan penanganan crowding. Apa saja sih tujuan dari Mixed Dentition Analysis ini? Yang pertama ini adalah untuk mengetahui apakah ruang pada rahang itu cukup untuk gigi permanen yang akan tumbuh. Lalu yang kedua itu bertujuan untuk memprediksi ukuran gigi kaninus dan premolar sebelum gigi tersebut erupsi. Yang ketiga bertujuan untuk mendeteksi lebih awal apakah akan terjadi gigi yang berjejal atau adakah ruang yang berlebih. Keempat, ini itu dapat membantu dokter gigi untuk menentukan rencana perawatan yang tepat seperti pencabutan gigi, space maintenance, ataukah ini hanya cukup untuk dipantau saja. Yang kelima yaitu yang terakhir, ini tujuan dari Mixed Dentition Analysis adalah untuk mencegah maloklusi yang lebih parah di kemudian hari dengan tindakan sedini mungkin. Nah, faktor-faktor apa saja sih yang dianalisis dalam Mixed Dentition Analysis ini? Yang pertama itu adalah ukuran gigi incisif mandibula. Nah, ukuran keempat gigi ini, yaitu incisif sentral dan lateral di mandibula ini, digunakan sebagai prediktor utama untuk memperkirakan ukuran gigi kaninus dan premolar yang akan erupsi. Kemudian, yang kedua itu adalah kebutuhan ruang penjajaran incisif. Faktor ini dianalisis karena untuk mengevaluasi seberapa besar porsi lengkung untuk menyejajarkan posisi gigi incisif. Yang ketiga yaitu ruang yang tersedia atau space available, yaitu ruang yang tersedia ini nantinya akan dialokasikan untuk erupsi kaninus dan gua premolar serta untuk penyesuaian oklusi molar. Yang keempat yaitu prediksi ukuran kaninus dan premolar. Nah, estimasi ukuran gabungan dari mahkota gigi kaninus premolar pertama dan premolar kedua ini akan diderivasi dari ukuran incisif menggunakan tabel probabilitas. Nah, kemudian yang kelima ada ruang penyesuaian molar dan overjet. Nah, sisa ruang akhir yang dihitung dengan mengurangi angka estimasi kaninus premolar dari ruang yang tersedia. Analisis ini juga harus menyertakan kelonggaran ruang dan untuk melakukan koreksi overjet. Dan ini khusus untuk di bagian rahang maksila atau rahang atas. Kemudian yang keenam yaitu ada faktor radiografis. Ini merupakan faktor tambahan. Jadi radiograf ini dievaluasi untuk melihat faktor anomali yang dapat memprediksi seperti agenesis atau ketiadaan sebuah gigi permanen. Yang kedua yaitu kelainan posisi benih gigi, dan yang terakhir yaitu atau abnormalitas bentuk mahkota. Ada dua kategori dari Mixed Dentition Analysis. Yang pertama itu metode yang berdasarkan pengukuran radiograf. Nah, pada metode ini, ukuran gigi permanen yang belum dierupsi, yaitu kaninus dan premolar, diperkirakan melalui pengukuran citra gigi pada radiograf. Nah, pengukuran dilakukan pada gambaran radiografis gigi yang masih berada di dalam tulang rahang untuk memperkirakan ukuran sebenarnya setelah erupsi. Yang kedua, yaitu metode berdasarkan ukuran gigi yang sudah erupsi, atau bisa sekarang disebut sebagai metode Moyers yang dipakai. Nah, metode ini memperkirakan ukuran kaninus dan premolar yang belum erupsi dengan menggunakan hubungan statistik antara ukuran gigi permanen yang telah erupsi dengan ukuran gigi yang belum erupsi. Nah, pada metode Moyers ini, ukuran 4 incisifus mandibula digunakan sebagai dasar prediksi ukuran untuk gigi kaninus dan premolar permanen. Kenapa sih kita harus adakah alasan untuk menggunakan metode Moyers? Nah, di sini ada 3 alasan yang saya masukkan, yaitu yang pertama itu memiliki kesalahan sistematis yang minimal, serta rentang kesalahannya telah diketahui sehingga hasil prediksinya lebih dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua ini penggunaan metode Moyers ini dapat digunakan dengan tingkat keandalan yang sama oleh pemula maupun ahli, karena metode ini tidak memerlukan pertimbangan klinis yang terlalu kompleks. Yang ketiga yaitu tidak memerlukan waktu yang lama sehingga praktis digunakan dalam pemeriksaan klinis sehari-hari.
Dilanjut lagi untuk alasan yang keempat dan keenam sampai keenam. Alasan penggunaan metode MERS ini yaitu tidak membutuhkan peralatan khusus atau radiograf tambahan. Jadi ini lebih sederhana dan ekonomis dibandingkan metode radiografik. Kemudian yang kelima, metode ini dapat dilakukan pada model study maupun langsung di dalam mulut pasien dengan tingkat akurasi yang cukup baik. Kemudian yang keenam, dapat digunakan untuk rahang atas maupun rahang bawah, sehingga metode ini memudahkan analisis ruang secara menyeluruh. Di sini ada dasar biologis untuk metode Myers, yaitu prinsip dasarnya adalah ukuran gigi dipengaruhi oleh faktor genetik kita. Dan yang kedua yaitu individu dengan gigi besar pada suatu area cenderung memiliki gigi besar pada area lain juga. Yang ketiga, terdapat hubungan ukuran antar kelompok gigi. Jadi ukuran gigi ini dapat mempengaruhi gigi-gigi yang lain. Yang keempat, ada hubungan tersebut dapat digunakan untuk memprediksi ukuran gigi yang belum erupsi. Jadi dengan kita mengetahui ukuran tersebut, maka kita juga dapat memprediksi ukuran gigi yang akan erupsi. Apakah dia lebih besar, lebih kecil, ataupun sama. Apa sih hubungan incisivus mandibular dengan caninus dan premolar? Nah, Moyers menemukan bahwa terdapat korelasi yang cukup tinggi di antara jumlah lebar mesiodistal 4 incisivus mandibula dengan jumlah lebar caninus dan premolar yang belum erupsi. Nah, mengapa kita harus menggunakan gigi incisivus mandibula sebagai patokan? Nah, ini dikarenakan gigi incisivus mandibula ini erupsi lebih awal pada fase mixed dentition. Kemudian yang kedua, gigi ini mudah diukur secara akurat. Dan yang ketiga, berada di area yang sering berkaitan dengan masalah kebutuhan ruang. Dan yang keempat, ini yaitu yang terakhir, gigi incisivus mandibula ini memiliki nilai prediksi yang lebih baik dibandingkan incisivus maxilla. Kemudian, di sini ada prosedur untuk lengkung mandibular atau mandibular arch. Yang langkah pertama ini yaitu dilakukan pengukuran incisivus mandibula, di mana tahap pertama dalam analisis Moyer ini mengukur lebar mesiodistal 4 incisivus permanen di bagian mandibula menggunakan kaliper atau alat ukur presisi pada model studi pasien. Nah, pengukuran ini dilakukan dari titik kontak mesial hingga distal setiap gigi. Kemudian seluruh hasil pengukuran dijumlahkan supaya memperoleh total lebar 4 incisivus mandibula. Nah, nilai tersebut sangat penting dikarenakan akan digunakan sebagai dasar prediksi ukuran caninus dan premolar permanen yang akan erupsi melalui tabel probabilitas Moyers. Kemudian di langkah kedua ini adalah untuk menentukan ruang untuk alignment. Nah, setelah pengukuran incisivus selesai dilakukan, menentukan ruang yang diperlukan untuk penyusunan atau alignment gigi pada mandibula merupakan langkah berikutnya. Nah, pada tahap ini, operator ini akan menilai apakah terdapat rotasi, tumbang didi, atau malposisi gigi anterior yang memerlukan tambahan ruang untuk koreksi posisi. Nah, penentuan ruang ini sangat penting karena kebutuhan ruang tidak hanya dipengaruhi oleh ukuran gigi permanen yang akan erupsi, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi susunan gigi yang telah ada. Nah, kesalahan dalam memperkirakan kebutuhan ruang alignment dapat menyebabkan hasil analisis ruang menjadi kurang akurat dan mempengaruhi rencana perawatan ortodonti di masa yang datang. Di langkah yang ketiga, yaitu menghitung ruang yang tersedia. Nah, diukur sepanjang garis lengkung rahang mulai dari tanda distal incisivus lateral, yaitu posisi ideal setelah gigi depan dirapikan, sampai ke permukaan mesial molar permanen pertama. Nah, hal ini berfungsi karena angka yang didapat adalah jumlah ruang yang tersedia atau space available dan untuk tempat tumbuh gigi caninus atau taring. Nah, dua gigi bikuspid premolar serta untuk penyesuaian posisi gigi molar. Lalu pengukuran ini dilakukan pada kedua sisi, yaitu kiri dan kanan rahang bawah. Lalu hasilnya juga akan ditulis dalam milimeter pada formulir analisis. Kemudian ada langkah keempat, yaitu prediksi ukuran caninus dan premolar, di mana setelah diperoleh jumlah lebar mesiodistal, yaitu 4 incisivus mandibula, langkah berikutnya adalah untuk memprediksi ukuran gigi permanen yang belum erupsi, yaitu caninus dan premolar pada setiap kuadran.
Prediksi ini dilakukan untuk menggunakan tabel probabilitas metode Moyers dengan memasukkan jumlah lebar 4 sisi pus mandibula yang telah diukur sebelumnya. Nah, hasil prediksi tersebut kemudian dicatat untuk sisi kanan dan sisi lengkung mandibula. Karena nilai tersebut akan digunakan dalam perhitungan kebutuhan ruang total pada tahap berikutnya. Nah, di sini tahap terakhir yaitu menghitung sisa ruang. Tahap terakhir dalam analisis lengkung mandibula adalah menghitung sisa ruang atau space discrepancy dengan membandingkan ruang yang tersedia pada lengkung gigi dengan total ruang yang dibutuhkan oleh gigi permanen. Ruang yang dibutuhkan ini diperoleh dari penjumlahan kebutuhan ruang untuk alignment dan hasil prediksi ukuran kaninus serta premolar permanen yang belum erupsi. Selanjutnya, nilai-nilai tersebut akan dibandingkan dengan ruang yang tersedia pada lengkung mandibula. Nah, hasil analisis ini menjadi dasar penting untuk menentukan kebutuhan perawatan ortodonti interseptis maupun preventif pada fase dentisi campuran atau mixed dentition. Nah, di sini juga ada prosedur in maxillary arch. Nah, prosedurnya ini bisa dibilang sangat mirip dengan tata caranya, tetapi dengan tata cara lengkung mandibula yaitu mandibular arch, tetapi ada dua hal yang membedakan dari prosedurnya. Nah, yang pertama itu adalah bagian probabilitas untuk memprediksi jumlah gigi kaninus yang akan erupsi serta premolar yang akan erupsi ini berbeda, serta kita juga harus menghitung koreksi overjet atau overjet correction saat mengukur ruang yang akan ditempati oleh incisif yang telah disejajarkan. Dan di sini adalah Moyers probability table. Jadi ini adalah tabel yang akan memprediksi yang digunakan pada mixed dentition analysis untuk memperkirakan ukuran gigi. Nah, Moyers probability table ini dibagi menjadi dua, yaitu ada mandibular bicuspid and cuspid, kemudian untuk maxillary bicuspid and cuspid. Masing-masing dari tabel ini juga dibedakan berdasarkan gendernya, yaitu untuk males dan females atau untuk pria dan wanita. Jadi yang sebelumnya telah dijelaskan itu merupakan long method, dan sekarang ini saya akan menjelaskan mengenai short method, yaitu metode sederhana untuk memperkirakan jumlah lebar mesiodistal kaninus dan premolar permanen yang belum erupsi pada fase mixed dentition. Nah, metode ini dikembangkan sebagai alternatif yang lebih cepat dibandingkan long method, yaitu metode yang telah saya jelaskan sebelumnya, tapi short method ini memiliki akurasi yang lebih rendah. Langkah-langkah short method ini dibagi jadi 3, yaitu ukur dan jumlahkan lebar mesiodistal keempat incisifus mandibula permanen. Kemudian bagi hasil tersebut dengan angka 2, lalu tambahkan juga 10,5 mm untuk memprediksi total lebar kaninus dan premolar mandibula. Dan 11 mm untuk memprediksi total lebar kaninus dan premolar maksila. Nah, di sini juga saya telah memasukkan tabel untuk perbandingan dari short method dan long method, di mana short method ini menggunakan rumus sederhana, tetapi kurang akurat, dengan kelebihan lebih cepat, yang tidak mempertimbangkan dimorfisme seksual secara akurat, dan tidak memerlukan tabel Merz prediction itu. Dan untuk long method ini, dia harus menggunakan tabel probabilitas berdasarkan jumlah lebar 4 incisifus mandibula. Long method ini lebih akurat dibandingkan short method dan lebih lama prosesnya, serta dia itu harus memperhitungkan perbedaan ukuran gigi antara laki-laki dan perempuan, serta memerlukan tabel probabilitas atau prediction table. Nah, di sini berdasarkan file yang diberikan terdapat juga sebuah gambar di mana ini merupakan aplikasi klinis dari perhitungan. Nah, jadi di gambar tersebut ini disimpulkan bahwa pada rahang atas ini masih memiliki kemungkinan koreksi melalui distalisasi molar, yaitu kurang ruang sebesar 4,1 mm. Sedangkan untuk rahang bawah menunjukkan crowding yang lebih serius. Nah, ini ditunjukkan dengan kurangnya ruang, yaitu sebesar 6,8 mm, sehingga memerlukan pertimbangan perawatan ortodontik lebih lanjut. Kemudian di sini ada modification, yaitu menggunakan radiografi. Nah, radiografi ini dilakukan untuk mengompensasi pembesaran gambaran gigi pada foto periapikal. Hal ini bisa dilakukan dengan menetapkan asumsi bahwa tingkat pembesaran gigi sulung sama dengan pembesaran gigi permanen. Nah, ada prosedurnya, yaitu yang awal itu harus menghitung ukuran gigi sulung atau Y aksen dan ukuran gigi permanen X aksen pada radiografi. Kemudian yang kedua itu menghitung ukuran gigi sulung Y
dan ukuran gigi permanen yang belum tumbuh yaitu X pada model gigi ataupun pada mulut secara langsung. Nah, dari prosedur ini maka dihasilkan rumus sebagai X atau gigi permanen yang belum tumbuh sama dengan X aksen yaitu gigi permanen pada radiografi dikali Y yaitu gigi sulung dibagi Y aksen yaitu gigi sulung pada radiografi. Nah, jadi di sini juga terdapat problems and limitation yaitu ada batasan dari metode ini yaitu tidak dapat untuk menentukan ruang sisa untuk gigi molar. Nah, hal ini terjadi ketika prediksi ukuran gigi 3, 4, 5 itu lebih besar dibandingkan ruang yang tersisa pada lengkung rahang. Hal ini menyebabkan kemungkinan terjadinya crowding. Nah, yang kedua adalah asumsi bahwa occlusal plane merupakan flat plane. Nah, keterbatasan ini terjadi karena mixed dimension analysis atau MDA ini menghitung ruang pada lengkung gigi secara dua dimensi, yaitu seolah-olah susunan gigi ini berada pada garis datar. Padahal, secara klinis, lengkung gigi ini memiliki bentuk tiga dimensi dan terdapat lengkungan vertikal yang disebut sebagai curve of Spee. Nah, kemudian yang ketiga ini ada asumsi posisi incisif terdapat profil skeletal. Asumsi ini merupakan sebuah keterbatasan pada mixed dental analysis karena hanya menghitung hubungan antara ukuran gigi dan ruang yang tersedia di lengkung gigi, tetapi tidak melihat posisi gigi terhadap tulang, rahang, dan profil wajah pasien. Mungkin hanya segini. Mungkin hanya ini yang bisa dapat saya sampaikan untuk materi dari Moyer's Mixed Dentition Analysis. Terima kasih telah mendengarkan. Mungkin kita bisa bertemu lagi di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.